Video ini bertujuan edukasi, bukan pornografi ataupun zina. Selamat datang di channel Suami Sejati. Nah, pada hari ini kita akan membahas tiga gaya bercinta yang bikin Anda tahan lama. Dan ada kunci-kunci teknik tersendiri ya, yang tersembunyi, yang sebelumnya tidak pernah dibahas di channel manapun. Nah, Anda perlu tahu itu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tiga gaya bercinta. Yang pertama ya, adalah posisi misionaris. Nah, posisi misionaris ini bisa bikin Anda tahan lama. Mengapa? Ya bukan karena posisinya itu sendiri ya. Soalnya banyak orang juga yang ketika melakukan posisi misionaris ini malah lebih cepat keluar. Nah, ini biasanya karena apa? Karena batangnya tuh bengkoknya ke atas ya. Nah, batangnya bengkok ke atas, sedangkan Miss V itu dia ada di sini ya. Nah, tapi dia bengkoknya ke bawah, ke arah pantat ya. Jadi, ketika bengkoknya ke arah pantat dan batang Anda bengkoknya ke atas, itu berlawanan ya, dia saling menyilang. Dan menyilang inilah yang membuat Anda cepat keluar. Nah, berlawanan jika Anda batangnya bengkok ke bawah ya. Nah, itu satu jalur dengan Miss V yang bengkoknya ke bawah juga ya. Jadi lubangnya ke bawah gini, batangnya juga masuknya pas ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ini akan membuat Anda lebih tahan lama. Karena apa? Dia tidak memaksakan batang Anda berlawanan arah ya. Itu seperti diperes ya, kalau melawan arah itu ya, seperti Anda itu diremas, diperes, dia cepat keluarnya. Nah, itu adalah kunci pertama ya, posisi pertama. Nah, kalau Anda bengkoknya ke atas, Anda coba cari posisi lain yang memang lebih nyaman buat Anda. Contohnya mungkin apa? Doggy style mungkin ya. Nah, ataupun posisi lain yang menurut Anda kuat di sana. Nah, tetapi kunci yang kedua juga penting ya, adalah ketika Anda berhubungan intim ya, dan Anda ejakulasi dini ya, Anda cepat keluar, jangan tegak ya, jangan terlalu tegak, karena semakin tegak ya, semakin Anda cepat keluar ya. Nah, contohnya misionaris di sini. Di misionaris ini ya, Anda memang Anda di atas menguasai permainan ya, tapi Anda tidak terlalu tegak sampai badannya mundur. Nah, berlawanan dengan itu, semakin Anda bungkuk ya, semakin Anda turun, maka semakin kuat. Nah, ini adalah contoh posisi yang paling kuat juga ya, yaitu ketika istri Anda di bawah sini ya. Nah, ini dadanya di sini ya, dan Anda menaikkan kakinya di sebelah sini. Nah, ini ya, ini adalah pedang bermata dua ya. Jadi bagi Anda lebih tahan lama ya. Sedangkan bagi istri Anda ya, dia lebih cepat keluar. Karena apa? Di sini tusukan jelas lebih dalam. Ya. Posisi kaki yang dinaikkan ke kaki Anda ya, dia naik di atas paha Anda ya, karena Anda posisinya seperti ini, itu juga akan membuat dia masuknya lebih tusukannya itu ya pendek ya, pendek. Jadi Anda tarik hanya sedikit aja, masuknya dalam ya. Dan kedua itu dia bisa kena G-spot ya. Nah, tergantung batang Anda bengkoknya kemana sekali lagi ya, dan juga ketebalannya. Tapi ini lebih bisa kena G-spot ya, dan tempat-tempat lain yang dalam. Nah, dan juga dengan tarikan yang pendek, berarti Anda tidak perlu tarik terlalu sering dan terlalu jauh ya. Jadi dengan ini ya, Anda misalkan mancep segini masuk, Anda tarik sedikit aja, Anda pukul yang dalam, cret gitu ya. Itu sudah sangat-sangat nikmat bagi istri Anda, dan Anda tidak terlalu kewalahan ya. Jadi gesekan buat Anda tidak terlalu banyak ya, lebih sedikit gesekan. Nah, itu adalah salah satu hal yang penting dan perlu diingat ya. Nah, yang ketiga ya, adalah posisi WOT di atas ya, bukan WOT ya, tetapi pangku ya. Jadi Anda duduk begini ya. Nah, istri duduk di atas Anda ya, tentu kakinya berlawanan ke arah sini ya. Nah, kenapa ini bisa bagus ya? Kenapa dia bisa tahan lama? Karena ya, Anda satu kali lagi, Anda tidak tegak, tidak ke belakang ya, tidak ketarik ke belakang, tapi ini lebih ke siku posisinya ya. Nah, dia 90 derajat. Nah, ketika badan siku begini, atau malah dia menyudut seperti ini ya, kerucut ke bawah ya, itu bagus sekali ya, siku ataupun kerucut. Karena apa? Anda tidak terlalu memperlancar aliran sperma ke keluar. Nah, itu ya. Anda tidak terlalu memperlancar aliran sperma keluar. Terlebih lagi yang seperti ini dengan tusukan pendek-pendek. Nah, yang kunci yang berikutnya ya, Anda harus menguasai permainan. Jadi Anda tahu kapan Anda mau pelankan ya. Nah, kapan Anda mau cepatkan ya. Nah, kalau istri Anda yang di atas tanpa bisa dikendalikan,
Contohnya posisi WOT dengan apa? Dengan Anda yang berbaring seperti ini, istri yang di atas main kuda-kudaan ya. Nah, itu berbahaya sekali ya. Karena apa? Dia akan menguasai permainan. Ketika dia merasa mau keluar, dia makin cepat. Anda juga mau keluar, Anda akhirnya muncrat duluan. Dia belum puas. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau dengan seperti ini ya, 3 posisi ini contohnya, Anda di atas, Anda sudah terasa geli-geli sedikit, oh, sudah waktunya dipelanin dulu. Nah, atau seperti ini ya, dia ada di atas, tapi Anda bisa memegangnya, ya, tahan dulu ya, pelan-pelan, relax, santai, kalem ya, dinikmati, bukan seperti mau minum obat ya, cepat-cepat selesai. Nah, yang ketiga seperti ini juga ya, Anda di atas, Anda menguasai permainan, tarikan pendek-pendek tapi dalam, mantap ya, tidak terlalu cepat ya, bisa 2 detik sekali ya, seperti ini ya. Nah, begitu ya, 1, 2, itu ya, Anda mau 1 jam pun Anda akan tahan ya. Tetapi bagi istri Anda, setiap tusukannya dia akan masuk sampai notok di dalam ya, sampai notok ya. Kalau batang Anda cukup panjang ya, 13 cm ke atas, pasti bisa notok ya dengan posisi ini. Dia akan setiap kali tusukan gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bagus ya. Perfect ya, itu kombinasi yang sangat sempurna. Dan kunci yang terakhir ya juga, Anda tidak boleh ngeden ya, tidak boleh mengejan. Nah, mengejan itu apa ya? Ngeden ya, jadi tidak boleh nahan, tidak boleh seperti mau nahan kencing. Itu bukan memperlambat aliran sperma, tetapi malah mempercepat. Karena apa? Sistemnya itu dia seperti selang ya. Dia seperti selang yang disiram air. Ketika Anda tekan selangnya ya, maka semburannya akan semakin jauh, semakin keras, semakin cepat. Bukan malah lambat. Tapi kalau relax, dilemaskan, dibiarkan, santai aja, dia akan semakin lambat. Nah, itu kunci yang tidak diketahui banyak orang ya. Jadi jangan ngejan, jangan ngeden ya. Nah, itu salah besar. Semakin Anda ngeden, semakin akan cepat muncrat. Nah, ya, yang berikutnya, Anda juga bisa mengkonsumsi kopi seperti ini ya. Nah, ini adalah minuman alami ya, jadi memang ini klaimnya alami ya, sudah ada BPOM-nya juga, dan ini adalah minuman Cesar Coffee ya. Nah, Cesar Coffee ini juga terbuat dari bahan-bahan yang bagus ya. Tentunya ada kopi ya, 25% kopi katanya. Lalu ada ginsengnya, nabati creamer, gula merah, gaharunya juga ada ya nih, plus gaharu, dan juga ada guarana. Guarana itu semacam kopi yang terbuat yang diciptakan, bukan ciptakan, yang ditanam ya, tapi dari Brasil, dan itu lebih tinggi kafeinnya sehingga bagus buat stimulasi ya, stimulasi pria. Nah, seperti ini Anda tinggal minum aja 1 saset tiap 3 hari, itu sudah cukup ya. Atau kalau seperti saya ya, kira-kira hanya waktu capek aja saya minum setengah saset, 1/4 saset ya. Mungkin kalau waktu lagi kurang sehat ya, lalu kurang makan ya, lalu banyak stres pikiran ya, minum ini sedikit pasti keras. Nah, dan juga ada krim Valia untuk bagi pria yang ejakulasi dini. Nah, ini juga cocok untuk terapi ya. Jadi ketika terapi Anda bisa oleskan di batang Anda, terutama di bagian kantong telur ya, scrotum ya. Nah, itu di bagian uratnya Anda oleskan, sehingga apa? Sehingga dia bisa meresap ya. Nah, ini akan membuat Anda lebih tahan lama. Dan ini katanya juga terbuat dari bahan alami ya. Jadi tidak berbahaya. Semuanya ada BPOM-nya. Nah, itu ya, itu adalah kunci-kunci rahasia seorang pria yang mau menyembuhkan ejakulasi dini. Tinggal ada kontak aja nomor gua untuk mendapatkannya ya. Nah, juga tersedia panduan e-book Suami Sejati ya. Jika Anda memang niat untuk mendapatkan ilmu-ilmu lebih banyak lagi, cek aja panduan Suami Sejati. Nah, tersedia buku cetak seperti ini ya. Ini e-book digitalnya. Nah, semoga bisa bermanfaat ya. Kira-kira seperti itu yang bisa Anda lakukan. Semoga bisa Anda mendapatkan ilmu dari video ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan cek video lainnya untuk mendapatkan info lebih banyak lagi. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.